Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas bagian topik dengan tema metode eh, menggali dan mempelajari isi Alkitab dengan metode KTB atau mentoring, ya, dan juga dengan metode WWG. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan metode WWG tersebut, saudara. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu, ya, metode KTBK atau saya pakai juga ini istilahnya metode mentoring, ya. Apa ini metode KTBK atau metode mentoring? Metode KTBK merupakan metode penggalian Alkitab yang dilakukan secara berkelompok, ya. Atau dalam bahasa sederhananya sebenarnya metode ini sangat efektif kita pakai di dalam metode pemberitaan atau komsel, ya, saudara. Nah, sehingga memang untuk lebih mempersingkat, memudahkan orang memahami atau mengingat metode ini, maka disingkatlah dengan metode KTBK, yang kepanjangan dari KTBK itu adalah kelompok temu belajar kontekstual, buka kurung, mentoring. Apa yang membedakan metode KTBK atau mentoring ini dengan metode-metode yang lain yang sudah kita pelajari, saudara? Nah, dalam proses penggalian Alkitab, metode KTBK atau mentoring ini sebenarnya sudah harus sebelumnya kita memiliki seri bahan-bahan pengajarannya dulu. Kita sudah harus punya dulu itu. Atau sebelumnya kita harus sudah siapkan bahannya dulu, itu kira-kira. Nah, boleh sebenarnya paling bagus kalau kita siapkan bahannya sendiri dulu, ya. Atau boleh juga kita minjam bahan-bahan mentoring atau pemuritan atau KTBK yang sudah dibuat oleh orang lain. Tapi saya lebih banyak mendorong sebenarnya kita, seperti saya katakan sejak dari awal perkuliahan ini, rasanya kita sudah harus lebih dewasa untuk boleh menggali dan menyajikan makanan rohani untuk kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang kita layani. Maka itu alasannya selalu saya katakan kita harus makin mengurangi sebenarnya ketergantungan kita terhadap metode penggalian Alkitab yang dibuat oleh orang lain, ya. Nah, tapi kita harus mulai mandiri. Mengapa? Karena untuk menuju kemandirian itulah sebenarnya alasannya, saudara. Kenapa saya mengajarkan mata kuliah ini untuk kita, ya, supaya kita bisa mandiri. Nah, tapi nggak apa-apa. Sambil berproses kita menuju kepada ke arah kemandirian itu, nggak apa-apa, masih boleh juga kok kita memakai bahan-bahan mentoring, bahan-bahan KTBK atau pemuritan yang sudah dibuat orang yang lain. Tapi kita tidak boleh bergantung total, ya, terhadap bahan-bahan materi pendalaman Alkitab yang sudah dibuat orang lain. Hanya sebagai pemula aja memang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ke arah ke depan kita harus mampu bisa membuat sendiri. Nah, saya jadi teringat saudara, kita punya alumni dua yang sedang ambil program doktoral hari-hari ini. Nah, saya tantang mereka berdua begini. Salah satunya soalnya Bu Mile itu. Bu Mile itu lagi ambil program doktor ya. Nah, saya bilang begini, untuk kelas program doktoral, saya bilang, harus mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan harus bisa memanfaatkan dan menguji di lapangan. Ya, produk yang dibuat itu menjawab kebutuhan jemaat atau tidak. Nah, itu saya tantangan saya kepada dosen-dosen kita itu, saudara. Nah, maka dalam hal ini saya katakan tadi, ini juga menjadi alasan kenapa saya mengajarkan mata kuliah ini sebenarnya kepada kita. Supaya kita punya banyak alat atau kemampuan atau skill menggali Alkitab itu dengan berbagai metode-metode yang sudah kita pelajari. Saya ambil contoh, ya, bahan yang sudah saya buat sebelumnya dalam mempergunakan metode KTB atau mentoring ini. Ya, misalkan saya sudah harus buat dulu topik tentang jaminan keselamatan pemimpin, ya, lalu jaminan pengampunan dosa pemimpin, setelah itu jaminan kemenangan bagi pemimpin dalam menghadapi pencobaan dan ujian.
Dan dilanjutkan lagi, jaminan jawaban pemimpin dan jaminan pemeliharaan Tuhan bagi para pemimpin. Nah, ini adalah materi-materi berseri yang sudah saya buat sebagai bahan dasar pembelajaran bagi setiap orang yang saya layani. Entah mereka di kalangan para mahasiswa, profesional, para pengusaha, tentara, dan sebagainya. Ini yang saya pakai bahannya. Dan ini sebelumnya sudah saya buat. Nah, kenapa saya selalu menitik beratkan tentang masalah leadership, masalah kepemimpinan? Karena begini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya, kepemimpinan itu sebenarnya pasti sesuatu hal yang didambakan, yang diinginkan, diharapkan oleh setiap orang. Contohnya, kalau kita bertanya kepada anak kita yang masih TK, coba nanti Bapak Ibu bisa survei sendiri ya. Kita tanya anak kita, kamu mau jadi leader nggak? Kamu mau jadi pemimpin nggak? Pasti dia bilang, mau Pak, mau Mah, gitu biasanya. Jadi saya lihat, perlu kita sebenarnya menggelorakan tentang pentingnya kepemimpinan itu sejak dini, ya termasuk saya katakan dari anak-anak sekolah minggu sebenarnya. Nah, karena saya lihat masih sangat minim, bahkan bisa saya katakan tidak ada bahan PA, bahan pemberitaan atau bahan KTBK. Ya, selama 23 tahun dalam pelayanan saya, dan tentunya sudah saya mencari berbagai sumber-sumber kepustakaan, belum ada bahan mentoring, belum ada bahan KTBK yang menghubungkan antara menghubungkan antara firman Tuhan itu dengan masalah leadership. Maka waktu itu saya terpikir ini harus menjadi pergumulan dan ini harus saya garap nih. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, itu alasannya kenapa saya memilih metode bahan-bahan materi KTBK itu selalu bersinggungan dengan leadership. Karena ini dibutuhkan oleh semua orang. Bahkan di dalam dunia pelayanan dibutuhkan juga leadership, apalagi di dunia profesi, pekerjaan, usaha, dan bisnis. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, ya materi-materi ini ya yang saya pakai dan sudah saya pergunakan selama 23 tahun. Dan dalam disertasi saya ambil program doktoral doktor teologi, ini saya ajukan kepada promotor saya dan juga kepada profesor penguji saya waktu itu. Dan puji Tuhan, lewat materi-materi ini, dan memang ini sudah saya pakai, sudah saya pergunakan selama 23 tahun, itu hasilnya signifikan. Di samping membentuk karakter, kehidupan rohani, tapi juga membentuk leadership seseorang. Nah, maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam metode KTBK atau mentoring, bahkan PA harus kita buat dulu. Atau minimal harus kita pakai dulu bahan PA yang sudah dibuat oleh orang lain, lalu kita persiapkan diri kita menggali dan memahami isi daripada bahan-bahan itu sendiri. Nah, kalau Pak Edward masih ingat, waktu kita dulu belajar di SAP, Sekolah Alkitab Profesional yang setiap malam Senin, Pak Edward. Sebenarnya, bahan yang pertama dulu kita bahas itu adalah kelima pokok bahasan ini sebenarnya. Ya, kelima pokok bahasan ini. Nah, jadi artinya apa? Sebenarnya materi kita ini sudah teruji. Nah, mungkin kalau Pak Edo masih ingat, kita punya covernya ini, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu begini. Salah satu kelebihan sekolah kita ini dibanding sekolah teologi yang lain, di samping Bapak Ibu akan diperlengkapi dengan wawasan dan pengetahuan teologi ya, dan juga kepemimpinan, sebenarnya sekolah kita ini juga sudah membekali, mempersiapkan buku bahan-bahan pemuritan untuk Bapak Ibu. Maka saya berharap tidak ada lagi alasan untuk kita tidak bisa efektif untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing. Mengapa? Karena saya katakan tadi, bukan hanya ilmunya yang ditambah, tapi juga cangkulnya sudah disiapkan untuk Bapak-Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti juga akan saya kirimkan bahan materi metode KTB atau mentoring ini kepada Bapak Ibu dalam bentuk soft copy tentunya ya. Nah, tapi kalau yang dekat-dekat biasanya mereka sudah saya kirimkan ini dalam bentuk hard copy. Tapi untuk Bapak Ibu yang lain yang di luar Bandung, nanti akan saya kirimkan dalam soft copy yang belum mendapatkannya. Lalu nanti Bapak Ibu sebenarnya,
Kalau membutuhkan dalam jumlah yang banyak kepada jemaat-jemaat yang Bapak Ibu layani, boleh saja nanti Bapak Ibu pesan ke saya, sehingga ini bisa Bapak Ibu pakai dengan leluasa untuk bahan mentoring atau pemburutan atau KTPK di tengah-tengah jemaat Bapak Ibu. Ya, nah, bahan mentoring atau KTPK kita ini sebenarnya ada sampai 4 level. Yang pertama adalah ini yang paling dasar sebenarnya, jaminan hidup pemimpin. Yang kedua, jaminan tentang pertumbuhan rohani pemimpin. Lalu setelah itu yang ketiga bicara masalah tentang kedewasaan, ya, dan seterusnya. Jadi kita ada 4 seri ini. Jadi saya katakan tadi Bapak Ibu, boleh nanti mempergunakan bahan-bahan ini di dalam metode KTPK atau metode mentoring. Tapi seperti harapan saya tadi, saya berharap ke depan Bapak Ibu harus mulai bisa menggali sendiri ya. Karena memang itu akan jauh lebih leluasa buat Bapak Ibu. Karena kenapa itu harus pergumulan dari Bapak Ibu. Tapi sementara waktu nanti Bapak Ibu bisa pakai bahan-bahan kita ini. Baik. Bagaimana proses penyelenggaraan atau pelaksanaan daripada metode KTPK atau metode mentoring tadi? Ada beberapa prinsip, minimal ada 8, yang harus kita pahami, tapi juga harus kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, seperti biasa, berdoalah terlebih dahulu untuk setiap pelaksanaan KTPK atau mentoring. Ya, ini mungkin saya kira sudah biasa Bapak Ibu pahami, bahwa sebelum kita komsel, sebelum kita PA kan ada dulu doa ya. Itu sudah prosedur yang sangat terbiasa kita lakukan itu. Ya, tujuannya supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita dan orang yang kita layani itu untuk memahami dengan benar dan tepat, tapi juga untuk mempraktekkan setiap firman Tuhan yang akan kita bahas di dalam topik-topik ya materi yang saya jelaskan tadi. Ya, yang kedua, perlu konsistensi untuk melaksanakan KTBK atau mentoring itu secara teratur, minimal 1 kali seminggu. Ya, minimal 1 kali seminggu. Lalu, gunakan waktu 2 jam untuk setiap pertemuan. Di mana alokasi waktu 2 jam itu bisa kita bagi. Ada pujian, ada penyembahan, dan ada doa selama 20 menit. Durasi firman Tuhan harus tetap lebih banyak, yaitu 60 menit atau sampai dengan 40 menit. Ditambah dengan diskusi, aksi, evaluasi, serta doa. Nah, ini yang sering saya katakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kelompok komsel, kelompok KTBK, kelompok mentoring itu, jangan kita memindahkan mimbar kita hari Minggu di dalam KTBK atau mentoring atau komsel pemuritan. Jangan Bapak Ibu. Maksud saya, kita jangan memindahkan mimbar kita hari Minggu di dalam kelompok mentoring, pemuritan atau komsel itu. Jangan pengajaran, jangan kita khotbah searah itu maksud saya Bapak Ibu ya. Jangan. Karena kenapa? Ini kan kita komunitasnya lebih kecil. Lagi pula, tujuan dari KTBK atau mentoring itu adalah penggalian firman Tuhan lebih dalam, juga lebih luas. Nih, salah satu untuk mendapatkan galian yang dalam dan juga pemahaman yang luas dari firman Tuhan, maka di situ dibutuhkan interaksi. Di situ dibutuhkan tanya jawab, di situ dibutuhkan diskusi. Di situ dibutuhkan ruang dan kesempatan kepada anggota atau jemaat yang kita layani memaparkan, menyampaikan apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami, apa yang mereka dapatkan dari ayat Alkitab yang kita bahas. Nah, dalam pemberitaan-pemberitaan atau KTBK atau mentoring yang saya lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu membiasakan budaya interaksi di dalam KTBK, yaitu dengan diskusi, ya, sharing bagi pengalaman dan juga bertanya. Ya, karena itu akan lebih efektif di dalam menumbuh kembangkan pemahaman dan pengetahuan, tapi juga sekaligus memperlengkapi jemaat itu. Ya, suatu saat beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut komsel di sebuah gereja. Ya, paradigma berpikir saya tadinya waktu saya ikut komsel itu harus berbeda
dengan ibadah minggu. Itu waktu pertama-tama kali muncul istilah komsel loh, Bapak Ibu. Itu saya kira sekitar tahun 90-an ya. Ya, istilah komsel itu muncul. Lagi booming lah waktu itu. Saya diundang oleh sebuah gereja. Lalu waktu saya ikut komsel itu Bapak Ibu, saya lihat nggak ada bedanya dengan ibadah hari Minggu gitu. Nah, lalu saya berpikir, kalau begini sih, hanya memindahkan mimbar hari Minggu ini kalau begini ceritanya kan gitu. Padahal saya lihat animo orang yang datang itu sangat tinggi untuk mau berdiskusi, untuk mau bertanya, menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka. Sehingga saya tidak lanjutkan lagi ikut di dalam komsel itu karena tidak signifikan. Nah, itu menjadi sebuah bahan evaluasi buat saya supaya tidak mengulangi cara yang sama, pola yang sama di dalam ya KTBK atau pemuritan atau komsel. Maka saya katakan tadi saya lebih banyak mengembangkan sifat diskusi interaktif di dalam setiap KTBK, mentoring atau komsel yang saya ikuti. Apalagi untuk orang-orang, kalau jemaat kita itu orang dewasa bapak-bapak ya, umur 17 tahun ke atas. Iya, mereka itu sebenarnya sangat mendambakan dan mengharapkan metode KTBK atau mentoring yang sifatnya interaktif. Bukan lagi khotbah searah. Karena khotbah searah itu kan sudah cukup di hari Minggu. Nah, seringkali orang berpikir, adakah kerangka acuan atau dasar Alkitab? Ya, pentingnya metode interaktif di dalam KTBK, mentoring, atau komsel itu. Ada, Bapak Ibu. Kalau kita mengacu kepada kisah para rasul, ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus ke surga. Waktu Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, lalu masuklah masa yang namanya hari Pentakosta. Bapak Ibu kan? Nah, lalu setelah itu, ya, mereka berkumpul, ya, bersekutu, ya, dan mereka silih berganti satu dengan yang lain untuk apa? Menggumuli, mempelajari, mendalami, ya, isi daripada Alkitab itu sendiri. Dan hasilnya, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Ya, dikatakan di sana. Mungkin Pak Edward boleh dibacakan buat kita Pak Edward ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Boleh bacakan buat kita Pak. Pak Edward. Kisah Para Rasul 2 ya. Ayat 41 ayat 41 ya. Sampai dengan 47. Demikianlah firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik nih. Ini adalah jemaat yang pertama yang dikatakan di dalam Alkitab Kristen. Ya. Jemaat yang pertama di dalam Perjanjian Baru yang dinobatkan nama mereka ini menjadi orang Kristen. Nah,
cara pola ibadah pendalaman Alkitab yang mereka lakukan atau KTBK atau Komsel Pemberitaan mereka lakukan sangat luar biasa. Dikatakan 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Nah, setelah mereka dibaptis, apa yang mereka lakukan? Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Mengerti? Saya begini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa jemaat mula-mula di kisah para rasul ini begitu bertumbuh dan dewasa mereka secara rohani, karakter, pola pikir. Dan begitu militannya mereka melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena mereka konsisten, setia, bertekun dalam pengajaran. Ya. Artinya, kalau kita lihat di sini, bicara masalah pengajaran, ini pasti sifatnya bukan satu arah doang. Pasti ada dua arah. Ini yang saya maksud dengan istilah interaktif. Ya. Di samping itu, mereka juga berfellowship, bersekutu. Dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul untuk memecahkan roti. Ini bicara masalah sharing. Berbagi pengalaman. Berbagi pemahaman. Apa yang mereka dapat dari apa yang diajarkan oleh para rasul-rasul itu. Dan mereka konsisten dari ayat 23. Melakukan itu. Dan hasilnya apa, Bapak-Bapak? Karena mereka bertumbuh dan dewasa secara rohani, karakter, pengetahuan Alkitab. Ya, banyak mujizat terjadi. Ayat 43. Dan semakin banyak jumlah orang yang bertobat kepada Kristus. Karena melihat perubahan, pembaharuan, dan juga keteladanan dari hidup jemaat mula-mula ini. Ayat 45, mereka senang berbagi. Ya, dari apa yang mereka punya mereka jual, lalu membagi-bagikannya kepada orang-orang lain. Ayat 46 diulangi lagi. Mereka tak bertekun. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, harusnya model KTBK, mentoring, komsel, pemberitaan kita itu pakai model jemaat mula-mula harusnya. Bahkan saya mendorong Bapak Ibu, kalau jemaat kita itu sebenarnya belum terlalu banyak di ibadah minggu. Ini model ini bagus sebenarnya. Bahkan saya kadang-kadang Bapak Ibu, kalau jemaat saya itu 25 orang, saya pakai metode interaktif ibadah minggunya. Jadi setelah di awal saya paparkan, saya jelaskan dengan bagian-bagian dari tema atau pokok firman Tuhan, saya buka sesi tanya jawab 30 menit. Dan saya lihat mereka senang. Nah, biasanya kalau saya diundang oleh gereja-gereja lain, saya minta izin sama pendetanya. Pak Pendeta boleh ya? Nanti setelah saya selesai mempresentasikan materi khotbah saya buka ruang pertanyaan, saya bilang. Ah, mangga Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta merasa siap untuk itu. Enggak apa-apa, saya bilang. Karena ini adalah model kisah nyata membangun kehidupan pertumbuhan jemaat mula-mula, saya bilang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, model ini sudah saya pakai 23 tahun. Baik dalam PA keluarga, ya, PA di antara para mahasiswa, profesional, dan pengusaha, mereka enjoy. Dan mereka sering berkata begini ke saya. Puluhan tahun saya Pak Tony di gereja saya tidak pernah mendapatkan model pembinaan atau pendalaman Alkitab seperti yang Pak Tony lakukan. Dan mereka bilang, saya bersyukur dilayani oleh Pak Tony, saya dapat sesuatu, banyak hal yang saya dapat. Banyak hal yang saya temukan dari pola pembelajaran Alkitab seperti yang Pak Tony lakukan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita harus kembali kepada model jemaat mula-mula ya. Di dalam menumbuh kembangkan pelayanan kita masing-masing. Kalau model itu sudah teruji berhasil, berdampak luar biasa, di tengah-tengah jemaat mula-mula, saya begitu yakin. Kalau ini kita implementasikan di dalam pelayanan kita, ya pasti jemaat kita itu akan ditambah-tambahkan Tuhan. Memang ada persiapan yang harus lebih kita lakukan sebagai pemimpin rohani. Harus ada persiapan lebih. Minimal kita harus siap. Kalau jemaat itu bertanya sana-sini,
Atau kalau jemaat itu bertanya tidak sesuai dengan apa yang kita bahas, kita harus punya kesiapan. Tapi saya kira itu tidak jadi soal. Karena kan kita sudah mendalami Alkitab kan Bapak Ibu ya. Jadi bukan lagi sesuatu hal yang kita takutkan kalau kita ditanya orang atau ditanya jemaat. Termasuk kita juga harus siap kalau misalkan jemaat itu tidak setuju dengan apa yang kita jelaskan. Nggak apa-apa kan gitu. Karena kadang-kadang ketidaksetujuan itu kan karena kurangnya pemahaman jemaat. Maka tugas kita untuk berikan pemahaman. Bisa juga ketidaksetujuan itu karena dia mendapatkan pemahaman yang salah kan gitu. Tapi saya kira tugas kita juga untuk meluruskan itu. Nah, jadi ini polanya dalam metode KTBK atau mentoring. Nah, lagi-lagi pelajari dahulu bahan yang akan kita bahas. Jangan sekali-kali kita tanpa persiapan. Ya. Sebelumnya, lalu utuk-utuk langsung kita materi komsel kita, PA kita hari ini tentang A gitu ya. Tapi kita tidak ada persiapan. Nggak boleh Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau kita tanpa persiapan, kita sendiri akan bingung mau ngomong apa, mau jelasin apa. Belum lagi kalau ada pertanyaan kan kira-kira begitu. Maka perlu ada persiapan. Sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum materi ini saya ajarkan kepada Bapak Ibu. Walaupun materi ini kan saya nulis. Tapi tetap saya ambil waktu. Setiap hari Sabtu pagi. Ya. Dari jam 8 sampai jam 12. Dalami lagi materi. Walaupun materinya saya yang nulis atau saya yang buat. Bagi saya tetap perlu ada persiapan. Apalagi waktu kita melayani jemaat-jemaat yang punya latar belakang. Karakter, pola pikir. Kita harus lebih siap Bapak Ibu. Ya. Nah, yang berikutnya. Kita harus mendorong jemaat itu untuk aktif dalam membahas dengan dalam dan luas topik-topik yang sudah kita siapkan. Ya. Maka misalkan, janganlah kita membahas topik itu hanya ala kadarnya. Contohnya apa? Hanya kita baca ayatnya. Lalu setelah itu amin, puji Tuhan, haleluya. Lalu setelah itu kita langsung doa penutup. Nggak menarik gitu. TBK aja. Gitu. Karena kadang-kadang, ya, kan itu di latar belakangnya kadang-kadang ada persiapan. Ya, jika dikatakan di sini, kita harus dalami dulu pokok materinya atau isi bahasannya, supaya kita makin lebih siap untuk mengajarkan kepada orang-orang yang kita layani sendiri. Yang berikutnya, disiplin dalam waktu. Apa maksudnya? Waktu kita memimpin KTBK atau mentoring atau komsel atau pemberitaan itu, ya mulai adalah dengan ketepatan waktu. Dan mulai juga, akhiri juga dengan durasi waktu yang sudah disiapkan. Ya, wah tapi bahannya masih banyak nih yang belum tersampaikan, kira-kira begitu ya. Kan tidak apa-apa, bisa dibahas minggu depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, materi saya sedikit balik ke belakang. Materi yang saya katakan tadi di atas, nih ada 6 topik. Ini dalam satu buku seri. Bapak Ibu, satu topik ini kalau saya PA, pendalaman dengan Alkitab dengan orang-orang salayani, ya, itu bisa sampai 4 atau 5 kali pertemuan. Baru selesai satu topik jaminan keselamatan pemimpin. Jadi maksudnya begini, jangan kita terjebak hanya supaya target penyampaian materi selesai. Bukan di situ tujuan kita. Tujuan kita bagaimana firman itu dipahami, dimengerti oleh orang yang kita layani. Sehingga dengan pemahaman dan pengertian yang benar dan dalam dan luas itu, maka mereka akan mudah mempraktekkan itu firman dalam setiap tataran kehidupan mereka. Seringkali saya melihat kita itu kekejar oleh banyaknya materi. Sehingga apa? Hanya ala kadarnya kita sampaikan. Tapi kita tidak menggali, tidak mendalami apa arti maksud dari setiap kata-kata dan kalimat yang ada di dalam materi atau topik ini. Dan itu harus kita hindari. Maka saya katakan tadi, satu topik ini bisa saya selesaikan. Iya, 4 sampai 5 kali pertemuan loh Bapak.
Ya. Tapi orang yang saya layani itu senang gitu. Karena kenapa? Mereka mendapatkan pemahaman pengertian yang lebih dalam, bahkan juga lebih luas. Itu yang selalu mereka katakan. Pak Tony, seumur umur saya di gereja saya tanya udah berapa tahun Bapak di gereja Bapak, saya bilang. Sudah 60 tahun loh Pak Tony. Baru kali ini saya dikasih pemahaman dan pengertian yang sedalam dan seluas seperti Pak Tony ajarkan. Itu bukan hanya dikatakan satu orang loh Bapak Ibu. Banyak orang ke saya. Karena mereka sudah bisa merasakan pola metode saya memuridkan mereka. Ya, jadi jangan kita kejebak hanya menyelesaikan materi. Tapi target kita yang pertama dan yang utama adalah itu tadi. Bagaimana firman itu dipahami dengan dalam dan luas, itu pertama. Yang kedua, bagaimana firman yang dalam dan luas itu bisa mereka praktekkan dalam rumah tangga mereka, dalam hidup mereka, usaha mereka, dan bisnis mereka. Itu target kita. Ya, jadi bukan belum balap untuk menyelesaikan banyaknya materi. Karena memang waktu kita PA kan sebenarnya kita tidak ada UTS-nya ya. Kita tidak ada UAS-nya. Jadi nggak usah dikejar oleh harus selesai materinya semua ini kan gitu. Tapi orang kita yang tidak paham dan tidak umum. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi uh, itu yang mau kita capai. Ya. Nah, yang berikutnya kasihilah rekan anggota kelompok itu dengan saling menasehati, membangun, menegur, mengontrol, dan mendoakan supaya semua menjadi dewasa. Langkah taktis yang biasa saya lakukan, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah saya selesai menjelaskan, memaparkan materinya, garis besarnya. Lalu saya minta mereka memberikan tanggapan dan saran dan masukan atau apa pemahaman mereka, pandangan mereka tentang ayat itu. Dan biasanya di situ agak lebih heboh. Karena kenapa? Satu dengan yang lain akan berusaha menyampaikan menurut saya ini loh Pak Tony, menurut saya ini loh Pak Tony, macam-macam dan sebagainya. Dan kadang-kadang ada juga di antara mereka pendapatnya itu bersenggolan. Bersenggolan itu maksudnya gimana? Bertolak belakang. Dan itu seringkali saya temui Bapak Ibu ya dalam PA keluarga ya. Pendapat istri bersenggolan dengan pendapat suami. Kadang-kadang agak tegang. Tapi di situ saya harus hadir mengatakan, oke, Ibu, Ibu sampaikan dulu gagasan Ibu, pandangan Ibu, pemahaman Ibu. Ibu jangan salahkan dulu pandangan pemahaman suami Ibu. Saya bilang, nggak apa-apa. Berbeda pendapat itu kan nggak salah, nggak dosa. Nggak memindahkan kita dari surga masuk neraka, saya bilang. Jadi jangan hakimi pendapat suami ibu itu, atau jangan hakimi pendapat apa istri bapak. Oh begitu. Tapi saya, tapi itulah dinamika yang sebenarnya harus kita ciptakan, begitu. Ya. Dan itu mereka senang Bapak Ibu. Lalu, tapi memang begini, kuncinya, penutupnya, endingnya, closingnya dari semua gagasan, pandangan, dan pemahaman mereka itu di kita para pemimpinnya yang akan akhirnya mengatakan ini yang benar. Ini yang kita lihat. Ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang jadi jangan sampai kita biarkan anggota kelompok kita itu heboh dengan pandangannya sendiri, pendapatnya sendiri, gagasannya sendiri, bahkan sampai mereka baku hantam sampai pulang ke rumah, begitu ya. Dan kita tidak tanggung jawab, ya kita biarkan. Tidak boleh begitu, Bapak Ibu ya. Justru nanti PA yang kita buat menjadi awal mula perceraian dalam rumah tangga. Karena kita tidak menyelesaikan perbedaan pendapat di antara mereka. Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi hati kita tetap kuncinya. Nah, kalau misalkan orang yang kita layani itu orang dewasa di sini adalah lansia. Kebetulan saya punya kelompok PA orang-orang lansia Bapak Ibu. Sudah di atas 50 tahun ke atas. Harus berbeda juga pola kita atau cara kita melayani kelompok lansia ini. Apalagi ada suami istri. Ya, bedanya di mana? Ya, kita harus belajar yang namanya psikologi Pak.
Nanti Bapak Ibu akan dapat juga mata kuliah itu ya. Psikologi PAK untuk orang dewasa dan lansia, juga ada psikologi PAK untuk remaja dan pemuda, serta ada psikologi PAK untuk anak sekolah minggu. Semua itu sudah saya siapkan bahannya, nanti Bapak Ibu sabar, kita akan bahas materi itu nanti di dalam kelas bersama semua. Karena saya kira untuk SPD, STH, MTH, MPD harus dapat materi itu. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau kita mau menjawab pertanyaan orang-orang kelompok, iya, orang dewasa 50 tahun ke atas, hindari memakai kata tidak secara langsung tentang jawaban mereka atau pandangan mereka yang salah. Hindari memakai kata tidak secara langsung dalam mendengarkan jawaban pandangan mereka yang salah. Oh, kenapa itu penting? Penting. Karena mengapa begini? Orang dewasa dan sampai ke lansia itu kan sensitivitasnya tinggi secara ilmu psikologi. Nah, maka kalau pola kita misalkan menegur mereka atas dosa dan kesalahan mereka, Bapak salah, Bapak masuk neraka, Ibu masuk neraka. Gitu ya. Yakinlah Bapak Ibu, minggu besok tidak akan pernah muncul lagi mereka itu. Nggak mau datang lagi. Karena merasa terhakimi, merasa terintimidasi, merasa terjolimi. Dan mereka tidak merasa ditolong untuk keluar dari lumpur dosa dan kebersalahan itu. Maka pola yang kita lakukan adalah kita harus kasih dulu pandangan Alkitab tentang dosa. Lalu kita harus jelaskan bentuk-bentuk konkret daripada dosa itu sendiri. Lalu akhirnya kita akan sampai pada pernyataan akhir. Firman Tuhan berkata dari semua yang kita bahas, semua yang kita pelajari tadi, bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang notabene Bapak Ibu anggap benar, rupanya firman Tuhan katakan, itu adalah dosa. Kalau begini pola kita melayani orang-orang dewasa sampai lansia Bapak Ibu, mereka akan merasa dikasihi. Mereka akan merasa ditolong. Maka seringkali yang mereka katakan begini ke saya, Pak Tony itu ya, kalau membimbing kita, mengajar kita, menegur kita, nggak pernah langsung menghakimi. Begitu. Dan mereka selalu katakan, jujur loh Pak Tony ya, dulu saya punya Pak Pendeta, kata mereka. Kenapa Bapak Ibu? Saya menganggap sepertinya saya orang yang paling tidak layak di hadapan beliau. Kenapa? Karena saya selalu dihakimi, Pak. Katanya. Itu tadi masalah cara. Nah, jadi ini harus kita lihat. Kecuali mungkin kalau untuk anak-anak remaja, sekolah minggu, ya memang secara psikologi pendidikan tepat dan relevan, kita harus berkata, kalau itu salah, harus kita katakan itu salah. Karena itu masih dalam proses pembentukan. Tapi untuk kelompok umur, usia tua dan lansia beda bentuk pola komunikasi. Ya, lalu kembangkan KTBK atau kelompok mentoring baru. Jadi jangan kita berpuas diri dengan kelompok komsel yang sudah ada. Tapi kita harus mendorong, kita harus menciptakan kelompok-kelompok KTBK atau kelompok-kelompok pemuritan atau kelompok-kelompok mentoring yang baru. Begitu loh Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya makin banyak orang yang dimuridkan. Supaya makin banyak orang yang dibimbing, didewasakan imannya. Sehingga terjadi pelipat gandaan. Ya. Rohani. Nah, saya melihat bahwa tidak semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan dunia yang masih konsisten melakukan pola KTBK atau pola pemuritan atau mentoring. Tidak banyak. Padahal yang saya pelajari kalau kembali kepada kisah para rasul dari contoh jemaat mula-mula. Ya. Kualitas. Ya, rohani, karakter dan kuantitas pertambahan jumlah jemaat. Itu sangat dipengaruhi oleh KTBK atau mentoring atau pemuritan. Ibadah minggu Bapak-Bapak yang dikasih Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Ya, memang dia punya peran.
menumbuh kembangkan iman dan kedewasaan jemaat, tetapi tidak sesignifikan Komsel. Mengapa? Karena seringkali ibadah itu kan hanya sebenarnya orang datang seperti apa? Nonton bioskop. Begitu Bapak Ibu ya. Ya, tapi setelah itu selesai gitu. Nah, tapi di dalam KTBK atau mentoring atau komsel kan berbeda. Kita melibatkan mereka, jadi bukan hanya kita saja yang menyampaikan firman, tapi mereka juga kita dorong menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka. Dan itu yang membuat mereka menjadi sangat terpacu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, ya, kalau jemaat kita itu sudah cukup banyak sebenarnya, perlu sekali kita bagi anggota jemaat kita itu apakah istilahnya berwilayah kan gitu ya, atau perumahan gitu ya, menjadi kelompok-kelompok pemuritan atau menjadi kelompok-kelompok KTBK atau menjadi kelompok-kelompok komsel. Itu harus kita kembangkan. Dan kalau kita kuat di dalam mentoring atau komsel itu, seringkali saya katakan Bapak Ibu, dengan sendirinya, ya ibadah hari Minggu itu mereka akan senang untuk mengikutinya dan mereka akan mengajak teman-teman mereka yang lain. Dampak yang lain, kalau KTBK, mentoring kita, komsel kita sifatnya dinamis dan interaktif, mereka akan enjoy untuk tetap setia mengikuti itu. Di samping itu mereka juga akan mendorong lagi orang-orang lain untuk ambil bagian atau ikut serta di dalam kelompok KTBK itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapatkan kelompok-kelompok pemuritan baru. Itu justru dari kelompok-kelompok komsel atau pemuritan yang lama. Contoh, saya layani satu keluarga. Lalu mereka menikmati pendalaman interaksi firman Tuhan di dalam komsel itu. Akhirnya mereka katakan begini, Pak Tony, boleh nggak saya ajak adik saya? Boleh. Boleh nggak saya ajak menantu saya? Boleh. Boleh nggak saya ajak tetangga saya? Boleh. Dan yang menarik Bapak Ibu, tidak hanya berhenti mereka mengajak anggota keluarga mereka. Bahkan mereka katakan begini, Pak Tony, tolong dong Pak Tony kalau masih ada waktu, bimbing karyawan-karyawan di kantor saya untuk pembinaan rohani. Nah, coba bayangin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau begini kan dampak KTBK mentoring komsel itu menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Rata-rata usia kelompok kecil, kelompok komsel saya itu sudah di atas 20 tahun. Dan sampai sekarang kami konsisten. Setiap minggu. Itu ada yang bukan hanya ya orang-orang di Indonesia, tapi juga ada komsel saya sampai di luar negeri. Oke. Artinya mereka mendapatkan sesuatu hal yang berbeda. Yang baru. Dari apa yang kita sampaikan. Jadi makanya dikatakan di sini kalau ada kelompok baru, ya kita harus memimpin dan mendorong semua anggota itu supaya tetap apa? Aktif untuk ikut di dalam komsel itu. Untuk ikut aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan. Nggak apa-apa kalau ada kurang-kurangnya dan jawaban mereka. Nggak apa-apa kalau ada yang salah. Namanya juga mereka sedang belajar kan Bapak Ibu. Dan dorong juga mereka untuk mencari jiwa-jiwa baru. Saya melihat, ya, khususnya untuk teman-teman saya para pendeta ini. Ayo Bapak Ibu, konsisten aja dalam komsel dan pemuritan. Pasti jemaat kita itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat jemaat yang kita muridkan itu. Mereka akan bawa anggota keluarga mereka, orang tua mereka, mertua mereka, adik mereka, kakak mereka, tetangga mereka. Karena itu saya alami. Bapak Ibu, saya nggak terpikir punya kelompok KTBK atau punya kelompok komsel di luar negeri. Saya nggak terpikir. Tapi bagaimana saya punya kelompok pemuritan orang-orang di luar negeri? Itu karena satu orang saya muridkan. Ya, dia ikut pemuritan dengan saya. Lalu setelah dia lihat, kok beda ya caranya Pak Tony membimbing saya, mengajar saya dapat sesuatu yang baru. Akhirnya dia bilang begini, Pak Tony, saya mau kumpulin tetangga saya.
teman-teman saya, dia kumpul itu Bapak Ibu. Orang-orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Dan kami buat PA secara online. Nah, ayo Bapak Ibu para pendeta, saya tantang nih. Ya, ayo gunakan pola jemaat mula-mula. Oke. Metode kedua, belajar Alkitab WWG, Walking with God. Artinya di sini adalah metode ini diprakarsai atau dibuat melalui pengalaman sebuah keluarga di New Zealand. Oke. Jadi awalnya mereka menciptakan satu sistem di mana seluruh anggota keluarga dapat belajar Alkitab dan membagikan setiap berkat yang mereka dapatkan dari firman Tuhan yang mereka pelajari setiap hari di dalam keluarga itu sendiri. Nah, metode ini sebenarnya juga efektif. Ya, apalagi metode ini tidak membutuhkan waktu yang amat dan sangat panjang dan lama. Karena tergantung kepada berapa orang anggota keluarga kita. Jadi ini bisa kita terapkan secara pribadi dalam keluarga. Suami pemimpinnya, ya, istri, dan juga kita punya anak. Metode ini relevan. Ya, oke. Nah, metode WWG ini bertujuan supaya anggota keluarga itu, ya, dapat memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga dengan persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan itu, mereka akan selalu mengalami kasih kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam setiap ruang persoalan dan pergumulan mereka. Maka ini menjadi penting. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, gereja yang kuat, ya, gereja akan menjadi kuat kalau keluarga-keluarga dari anggota jemaat itu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana menciptakan anggota jemaat yang kuat dan teguh di dalam Tuhan? Kembali, kita harus menumbuh kembangkan metode pendalaman Alkitab yang melibatkan jemaat sendiri. Itu sasaran daripada mata kuliah kita ini sebenarnya. Yang saya katakan tadi, banyak gereja sudah meninggalkan pola ini. Tapi saya masih tetap konsisten melakukan itu sampai sekarang. Karena saya yakin, pola ini masih tetap relevan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mengapa? Karena pola-pola ini juga, metode-metode ini juga, yang dipakai oleh Tuhan Yesus waktu 3,5 tahun. Memproduk murid. Yang akhirnya, dampak pemuritan yang dilakukan oleh Yesus berdampak buat kita sampai hari ini. Metode ini dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah bersaat teduh. Seperti biasa prosedurnya sebenarnya. Sebelum suami menjelaskan bagian firman Tuhan atau topik firman Tuhan akan disampaikan kepada istri dan anak-anaknya, ajak dulu anak istri untuk apa? Berdoa dulu lah kan. Supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita dan anggota keluarga kita di dalam memahami firman Tuhan itu. Maka di samping berdoa tentu ada ucapan syukur lah. Mengapa penting bersyukur? Karena Tuhan sudah membuktikan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang lalu. Kalau kita bisa hidup hari ini dengan napas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, kemampuan dan keteguhan menghadapi tantangan dan pergumulan, itu tidak lebih daripada karena kasih kuasa dan pertolongan Tuhan. Maka di dalam doa pembukaan itu tetap perlu ada ucapan syukur. Seringkali orang Kristen terjebak bahwa ucapan syukur itu hanya kalau sudah dapat berkat materi. Ya. Kalau sudah sembuh dari sakit penyakit. Kalau sudah sembuh usaha bisnisnya dari keterpurukan. Padahal kalau kita merenungi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa ada hari ini. Seringkali saya sampaikan. Hidup kita hari ini. Bukan karena apa yang kita makan kemarin kan. Walaupun mungkin kemarin itu kita makan pas sehat 5 sempurna. Bukan karena makanan itu yang buat kita hidup. Bukan karena makanan itu kita masih bisa bernapas.
Bukan. Maaf. Apa yang kita makan kemarin? Tadi pagi udah kita buang kan Bapak Ibu? Artinya apa? Sisa-sisa makanan yang kita makan kemarin kita buang. Kita tidak langsung koit kan? Kita tetap masih bisa punya napas, kekuatan, dan kesehatan. Artinya apa? Itu adalah pertolongan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Maka saya melihat ucapan syukur itu bukan hanya dititik beratkan. Hanya karena kita sudah sukses, hanya karena kita sudah kaya raya, hanya karena semua persoalan pergumulan kita dituntaskan oleh Tuhan. No, no, no. Kalau kita setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun bisa menikmati napas kehidupan, saya kira ini adalah ucapan syukur yang tidak ada duanya. Maka minimal ini standar yang paling dasar. Mengapa kita perlu bersyukur? Walaupun saya katakan tadi, masih banyak masalah persoalan kita yang belum selesai. Tapi kalau kita masih dikasih napas hidup oleh Tuhan, hal itu menandakan banyaknya tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan kita. Tuhan masih punya banyak cara menolong, memampukan, menguatkan kita keluar dari berbagai persoalan dan pergumulan. Mengapa? Tuhan saja masih berikan kita napas kehidupan. Karena Tuhan masih kekuatan dan kesehatan. Maka rasanya kita perlu bersyukur. Nah, dalam konteks ini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kita harus mendorong anggota keluarga kita itu. Walaupun mungkin anak-anak kita itu masih kecil. Tapi belajar harus kita dorong dia untuk belajar bersyukur. Minimal saya katakan tadi. Dia masih dikasih napas hidup oleh Tuhan. Karena dengan bersyukur kepada Tuhan, itu berarti kita mempercayai. Kita boleh ada, kita boleh hidup. Karena kasih karunia Tuhan. Nah, harusnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alasan lain kenapa kita perlu mengajak setiap anggota keluarga kita itu bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah sendiri menunjukkan kasih setianya, kesabarannya, kemurahannya dengan memberi kita napas kehidupan walaupun kita tidak pernah bayar. Walaupun kita tidak pernah beli. Walaupun kita tidak pernah mengucurkan uang 1 sen kepada Tuhan. Tapi Tuhan masih berikan kita napas. Ini alasannya pertama kita perlu bersyukur. Jadi bukan hanya sekedar karena kita mengalami mujizat besar. Pertolongan besar, rezeki gede, enggak. Tapi yang paling dasar, kita dikasih napas hidup, kekuatan, dan kesehatan. Alasan yang kedua. Ya. Walaupun mungkin kita masih diterpa berbagai persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan itu pasti ada didikan Tuhan. Di mana didikan Tuhan itu untuk mendewasakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu maka saya katakan tadi dalam doa saya. Tidak pernah Tuhan punya rancangan yang salah. Motivasi yang salah. Tujuan yang bengkok. Atas pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita. Tuhan tidak punya motivasi untuk menghancurkan hidup kita. Tapi semua itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu tantangan pergumulan persoalan itu datang menghampiri kita, tidak langsung kita bisa melihat baik kebaikan Tuhan di situ. Karena kita sedang diterpa persoalan. Tapi kalau kita melihat lebih jauh kepada Tuhan, sebenarnya kita bisa melihat, oh iya ada kebaikan Tuhan kok. Minimal. Walaupun saya punya masalah, punya pergumulan hari ini. Masih ada kebaikan Tuhan. Apa? Saya masih dikasih nafas. Saya masih dikasih kekuatan. Saya masih dimungkinkan oleh Tuhan bisa makan dan minum. Saya masih bisa melakukan pekerjaan, aktivitas pelayanan yang lain. Walaupun masalah yang satu belum selesai. Alasan yang lain kenapa kita perlu bersyukur. Karena kita masih dikasih Tuhan. Anggota keluarga. Dengan apa? Napas hidup, kekuatan, kesehatan. Rekan sepelayanan, rekan sekerja. Dan macam-macam dan sebagainya. Dan masuk tadi. Di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan itu pun kita harus bersyukur. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kalau kita hanya bisa bersyukur di tengah-tengah kesuksesan, saya ulangi, kalau kita hanya bisa bersyukur dan berterima kasih atau berpikir positif kepada Tuhan, hanya dikala kita mengalami kesuksesan, belum tentu kita sudah dewasa rohani. Belum tentu. Mengapa? Karena kan semuanya baik. Semuanya manis. Tapi coba. Waktu kita mengalami yang pahit. Waktu kita menghadapi kesedihan dan kepedihan dalam hidup. Bisa bersyukur gak sama Tuhan? Kalau kita bisa syukur di tengah-tengah kepahitan itu. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan itu artinya kita dewasa rohani. Maka di sini kita harus menjadi orang yang dewasa rohani. Yang ditandai dengan bersyukur bukan hanya pada waktu semuanya baik. Termasuk di tengah-tengah persoalan pergumulan datang. Kita juga harus bisa bersyukur, artinya apa? Berpikir positif kepada Tuhan. Untuk itu saya katakan tadi, anak-anak kita perlu kita latih punya paradigma berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mereka tidak sampai berpikir negatif kepada Tuhan dikala mereka menghadapi tantangan dan pergumulan. Ini penting, Bapak Ibu. Karena kecenderungan orang Kristen hari-hari ini saya lihat. Kalau waktu diberkati, puji Tuhan, haleluya. Gampang sekali ngomongnya haleluya. Gampang sekali ngomongnya puji Tuhan. Tapi waktu badai menerpa hidup usaha pekerjaan pelayanan rumah tangganya. Gak kedengaran tuh puji Tuhan, haleluya. Ya nggak ada apa. Puji Tuhan, haleluya. Maka saya katakan tadi kedewasaan rohaninya itu nggak terbentuk, nggak teruji. Karena Yakobus 1 ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Artinya ayat ini, ya, kalau kita sedang diuji oleh Tuhan dengan tantangan persoalan dan pergumulan ekonomi, usaha, pekerjaan, dan bisnis, kita harus bersyukur. Karena bagi itu adalah bagian daripada proses pembentukan dan kedewasaan iman. Sama misalkan Bapak Ibu. Kenapa kita di setiap mata kuliah ada ujiannya? Diadakannya ujian di dalam setiap mata kuliah kita. Bukan dalam rangka menyusahkan Bapak Ibu ya. Tolong jangan sampai salah paham. Ya Bapak Ibu ya. Kan menyiksa Bapak Ibu. No. Bukan. Ujian itu kita buat sebagai evaluasi kok sebenarnya. Dalam mengukur sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami dan mengerti apa yang sudah kita bahas. Maka hasil akhir dari ujian itu adalah apa? Nilai kan Bapak Ibu ya. Demikian juga halnya motivasi dan tujuan Tuhan mengizinkan kita harus mengalami ujian. Memang bentuk-bentuk ujian yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini bukan lagi selalu bentuk ujian teori. Selalu lagi sifatnya teori. Tapi lebih banyak di masa-masa kehidupan kita yang seperti ini, Tuhan memberikan soal-soal ujian itu berupa apa? Kesukaran, persoalan, pergumulan, tantangan. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah usaha, masalah apa? Kan itu bentuk ujiannya. Jadi saya kira wajar ya. Kalau Tuhan mengubah soal ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup ini. Kalau kita masih kuliah, kalau kita masih sekolah kan ujiannya kan teori ya. Tapi waktu kita sudah makin dewasa, sudah waktunya Tuhan mengubah soal ujian dalam hidup kita. Bukan lagi sifatnya teori, tapi apa? Praktek. Melalui apa itu? Itu tadi. Tantangan, persoalan, dan pergumulan dalam hidup. Dan kita harus menang. Dan kita harus lulus. Makanya dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Bayangin Bapak Ibu. Bermegah dalam kesengsaraan. Gak masuk akal ya. Bermegah itu artinya apa? Senang. Sukacita.
di dalam kesengsaraan. Kalau orang dunia memikirkan ayat ini nggak masuk akal. Di mana ada orang senang bahagia menghadapi kesukaran. Itu kan kata orang dunia ya. Karena kenapa? Karena mereka belum di dalam Kristus. Tapi bagi kita yang sudah dalam Kristus, Rasul Paulus mengatakan, kita malah harus bermegah, bersyukur, berbahagia waktu kita menghadapi kesukaran. Waktu kita menghadapi kesengsaraan, waktu kita menghadapi penderitaan, waktu kita menghadapi tantangan dan pergumulan dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan orang Kristen akan makin tekun dia beriman dan bergantung dan bermohon dan berdoa kepada Tuhan. Waktu dia menghadapi tekanan dan pergumulan. Itu maksud Rasul Paulus. Kenapa di dalam kesengsaraan itu kita perlu bermegah, artinya bersyukur, berterima kasih, bersuka cita. Karena ada kontribusi positif di dalam ujian, pergumulan, penderitaan. Karena apa? Mendorong kita untuk hanya menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak punya kemampuan mengatasi masalah kita sendiri, persoalan kita, pergumulan kita, selain daripada Tuhan. Memang ada orang Kristen, waktu tekanan pergumulan datang, dia cabut dari Tuhan. Artinya apa? Makin menjauh dari Tuhan. Itu karena belum bertobat. Tapi kalau sudah dalam Kristus, sungguh-sungguh dalam Kristus sudah bertobat, waktu pergumulan itu datang bukan membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat dan semakin melekat dan semakin tinggal di dalam Dia. Karena hanya itu yang berikan kita kemampuan, kekuatan untuk keluar dari masalah dan pergumulan itu. Oke, itu sedikit tentang penjelasan tentang pentingnya bersyukur. Kita masuk di bagian yang kedua. Tuliskan berkat-berkat utama dari hari sebelumnya di lembar saat teduh. Jadi istilahnya Bapak Ibu, kita sudah siapkan ya topik bahan saat teduh yang sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita pelajari. Lalu kita sudah buat ya hal-hal penting berkat-berkat rohani yang kita dapat dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Ini yang dimaksud dengan ya tuliskan berkat-berkat utama pada hari sebelumnya di lembar saat teduh. Memang ini paling baik kalau kita punya catatan sendiri. Lalu setelah itu, ya, kita mensyukuri. Apa saja yang perlu kita syukuri? Banyak hal saya kira. Misalkan, dari Sabtu, kita berbagi. Anggota keluarga kita ajak untuk berbagi dalam konteks mensyukuri. Apa? Apa yang kita alami hari Sabtu seperti ini? Apa yang kita alami pada hari Minggu? Apa yang kita dapatkan atau yang kita alami hari ini? Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi dalam konteks ini sebenarnya suami, istri, dan anak-anak kita dorong untuk apa? Berdoa secara pribadi, tapi dalam konteks di sini bersyukur dulu ya. Tentang apa yang dialami oleh kita suami, apa yang dialami oleh istri, apa yang dialami oleh anak-anak kita. Tentu berdoanya adalah secara bergantian supaya lebih terarah, supaya lebih jelas kedengaran ucapan syukur dari setiap anggota keluarga itu. Nggak apa-apa, bebas saja. Jadi nggak usah kita kontrol, misalkan, nak, nanti kamu harus mensyukuri. Jangan dulu. Biarlah mereka belajar mensyukuri apa yang mereka rasakan. Kalau misalkan namanya juga anak kecil ya, dalam doa ucapan syukurnya itu misalkan, dia katakan, Tuhan terima kasih, papa saya udah beli baju baru, nggak apa-apa kan? Gitu. Karena kenapa? Itulah yang dialami kan kira-kira begitu. Jadi nggak usah kita kendalikan, nggak usah kita kontrol dulu ucapan syukur dari setiap anak-anak kita waktu mereka kita minta menyampaikan ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Jangan, biarlah mereka bersyukur sesuai dengan apa yang mereka alami dan rasakan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, karena pengalaman setiap orang dalam menjalani hari demi hari itu kan berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah,
Berdoa dan minta Tuhan supaya berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Jadi misalkan kita memilih topik nih. Ya, memilih satu topik firman Tuhan, satu ayat lah, nggak usah panjang-panjang dulu deh. Ya, di hari-hari yang lalu. Begitu ya, atau di hari itu boleh juga. Lalu kita kumpul anggota keluarga kita, hari itu juga malamnya. Ya, lalu kita bahas satu topik. Satu ayat lah. Maka minta kepada setiap anggota keluarga, kita sendiri suami, istri, dan anak-anak kita, menseringkan, menjelaskan berkat apa yang mereka dapatkan dari firman Tuhan yang sudah atau sedang dibaca. Sekali lagi Bapak Ibu, kalaupun ada yang kurang dari pemahaman dan pengertian dari apa yang diseringkan oleh istri dan anak-anak kita, jangan langsung dimarahin mereka. Biarkan saja dulu mereka menyampaikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca dari firman itu sendiri. Itu maksudnya di bagian poin ini ya. Berlahan-lahan bacalah nas Alkitab untuk hari ini beberapa kali. Jadi, kita dorong semua anggota keluarga kita membaca ayat Alkitab yang sudah kita tentukan sebagai suami tentunya ya. Lalu kita minta setiap anggota keluarga kita itu menyampaikan apa yang mereka pahami dari setiap ayat itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola ini saya pakai di keluarga saya. Ya, kadang-kadang misalkan saat teduh yang kemarin, ya, itu saya tanyakan kepada anak-anak saya. Kamu dapat apa dari saat teduh atau dari firman Tuhan yang kamu baca kemarin? Ya, apa yang harus kamu praktekkan dari firman Tuhan yang sudah kamu baca, yang sudah kamu dengar kemarin? Nah, ini kita, ya, mendorong anak kita sebenarnya juga untuk punya tingkat kepercayaan menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran mereka. Apalagi kalau anak-anak kita itu Bapak Ibu sudah masuk dalam tataran SMA ya ke atas ya. Oh mereka lebih senang lagi karena mereka menganggap wah saya udah dipercaya oleh bapak saya, orang tua saya menyampaikan gagasan dan pendapat. Ya, itu kira-kira maksudnya di sini Bapak Ibu ya. Nih. Tuliskan ayat mas dari nas Alkitab tersebut. Ya. Jadi setiap anggota keluarga kita itu harus kita dorong. Hal apa yang paling berkesan dari setiap ayat yang mereka baca? Biarkan saja mereka menuliskan sendiri, menyimpulkan sendiri. Ya, pesan penting dari setiap ayat Alkitab yang mereka baca atau yang mereka dengarkan atau yang lagi kita diskusikan itu. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, jangan dulu kita membatasi anak-anak kita itu untuk menyampaikan apa yang mereka pahami, apa yang mereka dapatkan dari ayat itu. Jangan, biarkan saja dulu. Kalau ada pun yang kurang, kalau ada pun yang salah, nanti bagian kita sebagai kepala rumah tangga menyimpulkan di akhir bahwa maksud daripada ayat itu adalah ini kira-kira begitu. Tetapi di awal, biarlah anak-anak kita itu menyampaikan gagasan, pendapat, pemahaman mereka dari apa yang mereka baca, dari apa yang mereka pahami dari ayat itu. Itu kira-kira maksud saya di sini. Jadi jangan dulu langsung kita intervensi jawaban mereka, penjelasan mereka, pemahaman. Jangan. Karena itu nanti akan menghalangi mereka untuk apa? Makin berani ke depan menyampaikan gagasan dan pemikiran mereka. Sama seperti saya katakan tadi kepada Bapak Ibu dalam metode yang pertama, ya, metode KTBK. Saya sering menjumpai jawaban dari kelompok komunitas saya itu Bapak Ibu, walaupun sudah usia 60-70 tahun, jadi orang Kristen, ya, pemahaman dari ayat yang kami bahas jauh banget artinya, jauh banget pemahaman dia tentang ayat itu. Bahkan artinya apa? Gitu. Tapi saya tetap menghargai pemahaman mereka itu walaupun salah. Dan saya tidak pernah katakan, Bapak salah, Ibu salah, enggak pernah. Tapi saya belajar mendengarkan saja dulu. Tapi nanti di akhir, penguraian, penjelasan dari firman Tuhan, disitulah saya akan tegaskan.
maksud arti makna ayat ini Bapak Ibu ini ya. Ya, akhirnya mereka apa? Merasa tidak langsung dihakimi gitu. Mereka tidak merasa langsung ditolak. Mereka tidak langsung dipatahkan semangat mereka. Itu yang selalu mereka katakan. Pak Tony itu nggak mau langsung menghakimi kita kalau kita salah. Itu. Tapi kita dikasih pemahaman dulu, dikasih pengertian. Kita diberikan dulu kesempatan menyampaikan apa pendapat kita, apa yang kita pahami, walaupun salah. Tapi nanti Pak Tony akan ramu ini loh yang benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, itu yang membuat mereka. Saya katakan tadi, sudah 23 tahun, kelompok-kelompok PAC itu tetap jalan sampai sekarang. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, itu bukan anggota jemaat saya loh. Bukan. Mereka anggota jemaat dari gereja lain. Artinya saya pun melayani orang, tidak pilih-pilih. Hanya yang menjadi anggota jemaat saya. Enggak. Siapa yang Tuhan siapkan, siapa yang Tuhan kirim. Ayo kita belajar firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan langsung kita skatmat jawaban jemaat itu kalau salah atau anggota keluarga itu kalau salah. Jangan. Karena kita pun dulu juga pernah salah kan. Kalau kita bisa lebih benar hari ini, karena sebelumnya kita sudah lebih banyak melakukan kesalahan. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada orang yang membuat kita berubah dari kesalahan itu sehingga kita makin menjadi bertambah benar. Posisi itu harus kita juga maklumi di dalam diri orang-orang yang kita layani. Waktu mereka menyampaikan pemahaman pengertian mereka yang memang jauh mungkin dari Alkitab. Nggak apa-apa. Tugas kita kok. Renungkanlah ayat yang sudah didapatkan itu dengan cara apa? Dengan sikap berdoa, serta memfokuskan hati dan pikiran terhadap ayat tersebut. Dan kita minta Roh Kudus memberikan pemahaman yang lebih dalam, yang lebih luas daripada ayat yang kita baca. Dalam konteks ini biasanya, jangan langsung terburu-buru. Ya, PA itu, KTBK itu, atau Komsel itu kita akhiri, jangan. Berikan ruang, waktu, dan kesempatan orang untuk introspeksi diri dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan yang sudah mereka baca. Ya. Karena seringkali begini Bapak Ibu. Ada orang, saat teduhnya sih rajin. Nggak pernah absen dia. Tapi lama-kelamaan. Ya. Makna. Saat teduh itu sudah dia nggak dapat. Karena sudah terjebak pada rutinitas. Hal itu terjadi karena seringkali saat teduh itu hanya sekedar kejar tayang. Atau kejar setoran. Kan kira-kira begitu. Yang penting saya saat teduh hari. Dalam konteks yang seperti itu kita tidak mendapatkan banyak pesan-pesan khusus, pesan-pesan istimewa dari Tuhan lewat firman Tuhan yang kita baca. Maka perlu ada durasi waktu yang memang kita persiapkan. Ya. Kita merenungkan, menggumuli itu firman. Nah, sebagai orang yang semakin dewasa secara rohani, saya kira kita tidak lagi bersaat teduh karena kejar tayang atau karena rutinitas atau karena ya supaya doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya kira bukan di situ lagi motivasinya Bapak Ibu ya. Tapi karena kita khusus mau berjumpa dengan Tuhan, mau mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman. Tuliskan apa yang menurut kita Allah katakan melalui ayat yang kita baca. Contohnya misalkan Tuhan saya percaya engkau mengatakan bahwa bla 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 bla. Contohnya. Jadi apa yang tertulis dalam ayat itu kita tarik dalam hidup kita. Dan kita jadikan untuk menjadi aplikasi. Contohnya misalkan janganlah khawatir gitu ya. Berarti kita tarik itu firman. Di dalam hidup kita untuk kita praktekkan dengan kita mengkomunikasikannya dalam bahasa kita sendiri. Maka kita dapat menghasilkan dalam bentuk kalimat apa? Tuhan tidak mau saya khawatir hari ini. Atau Tuhan melarang saya tidak boleh khawatir hari ini.
Jadi kalau begitu kan pola saat teduh kita, pendalaman firman Tuhan yang kita lakukan kan mengena ya ke dalam diri masing-masing. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada contoh-contoh lain misalkan yang saya buat di sini ya Bapak Ibu. Dia baca misalkan Mazmur 34 ayat 4, ya. Lalu dibaca, direnungkan, dan ayat intinya yang menjadi perenungan dan pegangan buat dia adalah bergembiralah karena Tuhan, maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, dari sini kan bisa kita menarik apa yang menjadi pesan khusus buat kita. Pesannya adalah, Tuhan mau saya hari ini, esok dan seterusnya, bergembira di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, melakukan segala tugas dan tanggung jawab saya. Nah, maka waktu kita menjalani hari-hari hidup kita, Bapak Ibu, kita kan selalu ingat ayat ini. Waktu menghadapi tantangan dan pergumulan, oh iya ya, jadi firman Tuhan mengingatkan saya tadi pagi, saya harus bersukacita, saya harus bergembira, saya harus semangat menjalani hidup. Artinya waktu kita tantangan, persoalan itu datang, kita tidak kecut dan tawar hati kan? Karena firman Tuhan yang kita baca tadi paginya sudah menjadi rema, ya, menguatkan kita, menghibur kita. Oh, bergembiralah, bersukacitalah, bersemangatlah. Walaupun sebenarnya kita realitasnya menghadapi tantangan dan pergumulan ya. Ada, itu salah satu contohnya. Nanti contoh-contoh yang lain nanti bisa Bapak Ibu buat sendiri lah ya. Oke. Lalu setelah itu berdoalah kembali ke Tuhan sebagai respon atas apa yang telah kita dapatkan dari firman Tuhan. Kalau itu berhubungan dengan dosa, nggak apa-apa. Kita bisa jadi hadapan Tuhan akan dosa itu. Karena 1 Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Artinya konsisten, Allah pasti mengampuni, melupakan segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi kalau dari firman Tuhan yang kita baca, itu ada misalkan dosa yang perlu kita koreksi, yang perlu kita tinggalkan, ya kita akui di hadapan Tuhan. Ya, contohnya misalkan, jika Anda percaya Tuhan meminta kita untuk lebih beriman kepadanya, maka kita perlu berdoa dan meminta untuk, ya, supaya Tuhan tambahkan kualitas iman dan pengharapan kita kepada Dia. Ini salah satu contoh saja. Ya. Nah, lakukan apa yang Anda percaya. Lakukanlah apa yang Anda percaya Tuhan telah katakan kepada kita. Apa contohnya? Terkadang tidak mungkin mudah untuk melakukan apa yang Tuhan minta. Mungkin kita harus berdoa untuk meminta pertolongannya. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kita kekuatan untuk mematuhinya. Dan apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan akan selalu untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kadangkala Tuhan menuntun kita melakukan sesuatu hal bertentangan dengan keinginan kita, tapi Tuhan mau kita harus melakukan. Maka kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Walaupun bagi kita itu nggak enak. Contohnya misalkan, memaafkan orang lain. Secara manusiawi Bapak Ibu. Apalagi kalau bukan kita yang salah. Orang itu yang salah kan gitu. Tapi firman Tuhan yang kita baca dari paginya, mengingatkan, mendorong kita. Maafkan dia. Nah, yang mau kita pilih, ya firman Tuhan. Wah, tapi kan nanti harga diri saya runtuh. Kita akan tak memilih firman Tuhan. Memaafkan dan mengampuni. Karena harga diri kita sebenarnya bukan direndahkan waktu kita memaafkan dan mengampuni Bapak Ibu kepada orang yang bersalah kepada kita. Bukan. Tapi harga diri kita akan makin berbobot dan berkualitas di hadapan Tuhan. Waktu kita tetap melepaskan pemaafan dan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita hanya bisa memaafkan dan mengampuni orang yang sudah lebih dulu memaafkan, orang yang sudah lebih dulu meminta maaf kepada kita, itu menandakan bahwa kita tidak lebih dewasa rohani. Karena memang orang itu yang lebih dulu minta maaf kok, karena dia salah. Tapi kedewasaan rohani itu sebenarnya akan lebih terlihat. Waktu orang yang bersalah kepada kita, kita lebih dahulu melepaskan maaf dan pengampun. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini contohnya.
Seringkali Tuhan menuntun kita lewat firman-Nya melakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun secara kedagingan kita merasa dari sudut perasaannya tidak mungkin bisa melakukannya. Tapi kita harus memilih yang Tuhan perintahkan. Karena tidak ada sesuatu yang bengkok, tidak ada yang salah dari setiap apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan, ya, kita harus belajar mengampuni orang lain supaya doa kita dijawab. Kan begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, seringkali orang Kristen pilih-pilih di dalam memaafkan dan mengampuni. Jadi kita seringkali memakai ukuran. Kalau dia yang lebih dulu minta maaf, saya akan maafin. Tapi kalau kita yang disuruh Tuhan minta maaf, wah jangan dulu deh. Yang salahkan dia, bukan saya. Gitu ya. Nah, bersyukurnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola pikir itu tidak pernah dipakai oleh Tuhan Yesus ya. Coba Bapak Ibu, Tuhan Yesus pakai pola pikir kita itu. Kira-kira apa yang terjadi? Artinya apa? Tuhan Yesus tidak mau memaafkan kita, mengampuni kita karena kita yang selalu berbuat dosa ya. Tapi Tuhan Yesus katakan enggak. Manusia-manusia itu harus minta maaf juga. Maaf dulu ke saya baru saya maafkan. Kira-kira apa yang terjadi? Kita pasti akan binasa. Maka Tuhan Yesus memakai pola yang berbeda dalam memaafkan dan mengampuni. Caranya gimana? Dia lebih dahulu mengambil alih. Dengan mengatakan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal kita yang menyalibkannya. Ya kan Bapak Ibu? Maka pola Tuhan ini yang harus kita pakai di dalam mempraktikkan firman Tuhan. Walaupun mungkin saya katakan tadi secara perasaan kita menganggap, oh saya yang ditulimi kok, saya yang disakiti kok. Nah itu kira-kira maksudnya di sini. Ya, oke. Langkah kedua, kalau langkah tadi kan kita pakai dalam konteks anggota keluarga itu, suami, istri, dan anak-anak. Sekarang bagaimana kita memakai pola yang sama juga, tetapi ruang lingkupnya Bapak Ibu lebih luas. Artinya apa? Firman Tuhan yang didapatkan oleh anggota keluarga kita bawa, kita seringkan, kita bagikan kepada anggota-anggota keluarga yang lain. Atau kepada jemaat lain, itu maksudnya kira-kira. Di bagian yang kedua ini. Langkah-langkahnya. Satu, seluruh keluarga saling berbagi dan berdoa bersama tentang pengertian yang telah Allah berikan kepada masing-masing anggota keluarga. Jadi dalam konteks ini memang kita bersama dengan anggota keluarga yang lain. Formulanya sama, mulai dulu berdoa. Ya. Nah, sebelum berbagi kepada anggota keluarga lain, berarti ini bicara masalah anggota keluarga kita inti. Hendaknya kita juga sudah memberikan catatan terlebih dahulu, ya, atau sudah membuat catatan khusus lah dari firman Tuhan yang sudah dibahas di dalam anggota keluarga kita. Untuk nanti kita seringkan di anggota keluarga yang lain. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan dulu, suami, istri, dan anak-anak mereka sudah membuat catatan sendiri dulu dari firman Tuhan yang mereka baca hari-hari yang lalu. Dan kita harus ingatkan mereka, waktu kita misalkan ada PA bersama dengan anggota keluarga yang lain, mereka nanti akan menyampaikan, ya, pesan apa yang mereka dapatkan dari firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka renungkan hari-hari yang lalu. Itu kira-kira maksudnya di sini, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang indah terjadi ketika satu keluarga saling berbagi dan berdoa tentang apa yang Tuhan katakan dan lakukan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam saat teduh saya dengan keluarga, itu kami pakai menjadi bahan menguatkan, menghibur, dan menolong orang-orang lain yang kami layani. Ya, maka kalau saya biasanya dengan istri pelayanan itu bukan, ya, bukan hanya saya yang menjelaskan firman Tuhan, bukan hanya saya yang berbagi firman Tuhan dari apa yang saya baca, tapi saya dorong istri saya untuk bersaksi juga dari firman Tuhan yang dia baca sebelum. Karena itu menjadi penting. Karena orang jemaat yang kita lain itu melihat, oh,
suami istri ini juga baca firman Tuhan rupanya. Suami istri ini juga ya melakukan firman Tuhan. Nah, ini penting. Supaya jemaat atau orang lain yang kita layani itu bisa melihat. Oh, orang yang melayani saya ini patut diteladani. Karena apa? Suami istrinya, anak-anaknya juga baca firman Tuhan. Dan itu teruji dan terbukti. Dari mana? Waktu kita layani anggota keluarga yang lain. Kita, istri kita, anak-anak kita minta sharing dari apa yang dari firman Tuhan yang mereka sudah dengar. Poin yang ketiga, dengan pola ini apa? Kita berikan keteladanan. Ya, bahwa kita tidak hanya menggurui orang. Kita tidak hanya mengajarin orang, tapi kita juga mempraktekkan itu firman. Dan ini sangat dibutuhkan jemaat loh Bapak Ibu. Karena kenapa? Jemaat itu hari-hari ini butuh figur, butuh keteladanan, butuh contoh real dari keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan mereka membaca dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup rumah tangga. Butuh. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita berjumpa dan bertemu anggota keluarga lain, maka mulailah dari kita sebagai kepala rumah tangga dulu. Untuk menseringkan kepada anggota keluarga lain itu, apa pesan Tuhan, apa berkat Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca sebelumnya. Lalu setelah itu kita dorong istri kita, anak-anak kita juga menseringkan apa yang mereka dapat dari firman Tuhan. Lalu setelah itu kita dorong anggota keluarga yang lain itu juga menseringkan firman Tuhan yang mereka baca, yang mereka renungkan di hari-hari yang lalu. Kalau misalkan anggota keluarga itu belum terbiasa membaca firman Tuhan atau bersaat teduh, nggak apa-apa. Dalam pertemuan, dalam perjumpaan kita dengan anggota keluarga yang baru ini, kita ambil satu topik firman Tuhan saja. Lalu kita minta mereka di situ menyampaikan apa yang mereka dapat dari firman Tuhan. Itu boleh juga. Karena kadang-kadang kan kita bisa menemukan anggota keluarga belum terbiasa saat itu. Belum terbiasa baca firman. Tapi kalau sudah terbiasa, saya katakan tadi, berarti ini kan kondisi normal. Tinggal waktunya sharing. Dari bahan satu dulu masing-masing yang sudah didapatkan. Dari semua anggota keluarga. Ya. Itu maksud dari bagian-bagian ini. Nah, lalu setelah selesai membaca, mempelajari dari firman Tuhan yang dibaca secara bersama-sama dan juga sudah selesai menseringkan apa yang didapat oleh anggota keluarga kita dan juga apa yang didapat atau dipahami anggota keluarga yang lain itu, kita masuk dalam doa. Ya, artinya doa itu bukan hanya kita yang melakukan, tapi juga anggota keluarga yang lain juga perlu berdoa. Nah, mengapa butuh berdoa? Supaya kita dimampukan dan dikuatkan. Tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pembaca firman, tapi juga harus menjadi pelaku daripada setiap firman yang kita telah baca, telah kita pelajari. Nah, ini harus dimulai kita sebagai suami, lalu lanjutkan istri, dan juga anak-anak kita sendiri. Doa yang dimaksud tentu di sini adalah doa yang berhubungan dengan firman Tuhan yang kita baca dulu. Ya, pembagian pokok doanya adalah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh setiap anggota keluarga daripada firman, dari apa yang mereka baca dari firman itu sendiri. Jadi diselang-selingi Bapak Ibu ya, diurutkan saja dari suami, istri, anak-anak, masih berhubungan dengan firman Tuhan itu. Intinya adalah supaya kita dikuatkan dan diteguhkan dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Nah, yang berikutnya, ya masuk dalam doa permohonan lebih khusus. Ya, misalkan kebutuhan pribadi, pergumulan pribadi, suami dan istri. Jadi istilahnya ini kita pakai sistem dua berantai ya, Bapak Ibu ya. Nah, biarkan saja suami berdoa sesuai dengan apa yang jadi pergumulannya kepada Tuhan. Lalu istri dan anak-anak dan bahkan juga anggota keluarga yang lain itu juga mendengarkannya. Sampai akhirnya nanti
ya istri kita, anak-anak kita, dan juga suami istri, anak anggota keluarga yang lain itu juga mereka menyampaikan doa permohonan mereka sesuai dengan pergumulan mereka sendiri. Ya, secara berantai atau secara brutal. Setelah itu Bapak Ibu, kita sebagai pemimpinnya harus menutup dengan doa berkatlah. Ya, supaya Tuhan memberkati, menyempurnakan semua yang sudah dibaca, yang sudah didiskusikan, yang sudah diseringkan anggota keluarga kita sendiri dan juga anggota keluarga jemaat yang sama-sama kita ya belajar firman Tuhan pada saat itu. Ya, proses yang sama sebenarnya juga di dalam berbagi kepada anggota keluarga lain sama prosedurnya Bapak Ibu. Jadi saya tidak terlalu banyak lagi mengulas dalam hal ini sebenarnya. Langkah-langkahnya sama saja sebenarnya. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal sendiri saja. Hanya tinggal memang begini. Ada cara taktis yang lain memang. Kalau kita mengundang orang lain, berarti kan ini kita mengundang orang lain ya Bapak Ibu ya. Ya tentunya memang ya kita harus persiapkan diri lah. Minimal kalau tidak ada makan ya snack lah kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi begini, kalau kita yang diundang, ya biasanya kan kita hamba Tuhan diundang oleh jemaat ya. Jangan juga selalu mengharap harus selalu ada makanan berat. Begitu Bapak Ibu ya. Janganlah. Supaya itu tidak jadi beban bagi jemaat kan gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu ya orang-orang yang saya layani begini. Ya pokoknya kalau Bapak Ibu harus selalu sediakan makan ya mungkin kita nggak bisa lagi PA saya gituin. Karena saya tahu ekonominya gitu ya. Karena saya nggak mau juga mereka berusaha untuk maksa ngada-ngadain gitu. Kan itu jadi nggak enak juga. Jadi saya bilang sudah. Yang penting Bapak Ibu sediakan rumah. Ya udah kita belajar firman Tuhan. Tidak harus selalu ada makan minumnya saya bilang ke mereka. Kan gitu. Nah, itu penting kita sampaikan sebagai pemimpin rohani ya. Karena saya lihat begini, kadang-kadang jemaat itu merasa selalu tidak siap dia karena menganggap aduh nanti kalau di rumahku nggak bisa menyiapkan makan minum gak enak banget sama Pak Pendeta kan gitu ya. Maka kita harus mengklarifikasi, menjelaskan itu dari awal sebenarnya ya. Dan juga yang sangat terpenting saya katakan tadi kita pun jangan ngarap ya keluarga yang kita layani harus selalu persiapkan segala sesuatunya. Janganlah Bapak Ibu ya, jangan. Saya sering katakan begini, kita hamba Tuhan harus lebih berempati melihat situasi, kondisi ekonomi jemaat yang kita layani. Harus lebih berempati. Bahkan di sisi lain, kalau kita diberkati oleh Tuhan walaupun sebagai hamba Tuhan, ya, saya kira penting juga kita harus jadi saluran berkat, bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi juga termasuk membagikan berkat Tuhan, apakah secara finansial, apakah makanan, minuman, pakaian kita harus bisa melakukan. Itu saya lakukan dengan istri Bapak, Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Tidak hanya berbagi firman, tapi berbagi makanan dan minuman kami lakukan. Berbagi berkat uang, walaupun tidak banyak. Waktu orang yang kami layani kesulitan, kami juga berbagi di tengah-tengah kesulitan secara finansial. Berbagi pakaian, kami lakukan. Walaupun kami tidak punya banyak yang bisa dibagi, tapi kami belajar berbagi. Ini penting Bapak Ibu ya. Karena saya kira pola yang sama kan dipakai Tuhan Yesus ya. Masih nggak Bapak Ibu waktu Tuhan Yesus mau melayani 5.000 orang? Dia tahu yang 5.000 orang ini perutnya kosong kan? Tuhan kasih mereka makan dan minum. Waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang tidak punya pakaian, tidak punya baju. Tuhan Yesus juga siapkan baju dan pakaian buat mereka. Jadi pelayanan kita itu harus holistik. Ya, tidak hanya sekedar pemberitaan firman. Walaupun itu penting, itu yang pertama tugas kita. Tapi bentuk-bentuk pelayanan yang lain harus juga kita lakukan. Sejauh yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu ya. Sejauh yang bisa kita lakukan.
Karena saya, seorang teman saya, dia cerita eh, tentang kehidupan pendetanya. Begini Bapak Ibu. Soalnya Pak Pendeta ini baru 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 dipindah ke gereja itu. Kurang lebih baru mau jalan 2 tahun ya. Tetapi sampai hari ini kehadiran Pak Pendeta ini dan juga istri dan anaknya menjadi batu sandungan bagi jemaat. Apa sandungannya? Seringkali Pak Pendeta, istri dan anaknya menuntut jemaat harus fasilitasi dulu mereka dengan apa? Siapkan makan, minum, bahkan apa? Amplop baru mau datang melayani keluarga itu. Ironinya, istri Pak Pendeta seringkali request paha ayam dulu kepada jemaat. Baru mereka mau datang. Saya dengar itu Bapak Ibu, sedih, sedih banget. Sedih banget. Kehadiran Pak Pendeta dan keluarganya ini tidak jadi berkah. Tidak menjadi teladan. Tidak menjadi terang. Saya kira Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjauhkan diri ya dari pola hamba Tuhan yang saya katakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus di semua kelompok-kelompok PA saya yang sudah di atas 20 tahun tadi. Saya nggak pernah meminta sesuatu mereka siapkan dulu. Masalah makan, minum, masalah amplop, baru saya akan datang. No, no. Walaupun saya katakan tadi mereka bukan anggota jemaat saya loh Bapak. Bukan. Anggota jemaat gereja lain. Saya katakan, Bapak Ibu punya hati untuk belajar firman Tuhan dengan kami. Bagi kami itu sudah cukup. Sudah cukup saja. Dan mereka lihat konsistensi kami 23 tahun melayani dengan motivasi yang seperti itu. Akhirnya mereka katakan, andai kan semua hamba Tuhan seperti Pak Tony ya, maka akan ada banyak orang yang senang belajar. Itulah penilaian mereka. Melalui apa yang mereka rasakan, melalui apa yang mereka lihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo ya kita melayani Tuhan kan untuk Tuhan ya. Kita hidup oleh dan untuk Tuhan. Biaya uang sekolah, biaya kontrakan, biaya yang lain-lain. Pasti Tuhan yang sama juga yang menanggung. Maka seringkali saya katakan, jangan beriman kita kepada jemaat. Jangan. Karena kenapa? Jemaat itu sama dengan kita kok. Artinya apa? Bukan pembuat berkat, bukan sumber berkat, tapi saluran berkat. Tapi mari kita beriman kepada sumber. Dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yaitu siapa? Ya Tuhan. Harus di situ saya kira. Pola pikir kita di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu. Ya. Jadi berbagi berkat. Semuanya kita harus ambil peran. Baik berkat penjelasan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, tapi juga harus siap juga kita berbagi berkat jasmania, makan, minum, pakaian termasuk uang dengan orang yang kita layani. Kita menganggap, walaupun tidak merasa, wah saya juga punya pergumulan Pak Tony. Sama Bapak Ibu. Tapi saya lihat begini, waktu kita belajar berbagi berkat secara komprehensif ya, bukan hanya berbagi berkat firman Tuhan,
Akhirnya orang-orang yang kita layani itu juga melihat, iya ya, kalau Pak Pendeta saja bisa berbagi berkat firman Tuhan dan juga bisa berbagi berkat materi, akhirnya mereka sendiri lebih terdorong. Untuk apa? Memberkati kita kembali hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya jadi teringat bulan lalu di dalam kelompok PA saya kami ada kebiasaan, ini hasil kesepakatan sebenarnya. Ya, karena rata-rata mereka pengusaha. Mereka bilang begini, Pak Tony, usul dong, kata mereka. Ya, saya, oke, usulnya apa saya bilang? Boleh ya Pak ya. Di samping kita akan mendapat berkat rohani dari firman Tuhan akan dijelaskan oleh Pak Tony. Tapi boleh dong Pak, ya sebelum atau sesudah kita fellowship, kita ada makan-makannya. Itu usul mereka. Saya bilang, oke, boleh, tapi dengan catatan. Itu bukan syarat dan ketentuan. Artinya apa? Kalau tidak berarti kalau tidak ada makan-makannya, nggak ada persekutuan firman Tuhan. Saya bilang, nggak boleh begitu. Saya bilang, setuju, setuju. Eh, setuju nggak? Saya bilang, setuju Pak. Oke, seperti biasa Bapak Ibu. Kita mulai biasanya makan-makan dulu, baru kita fellowship. Tapi saya bilang, selesai fellowship, kita ada persembahan loh. Begitu ya. Harus jalankan persembahan. Lalu mereka bertanya, Pak tadi persembahan untuk apa? Untuk bayar rumah makan kita. Saya bilang. Karena saya tahu, walaupun ibu punya warung makan, punya rumah makan, saya bilang. Bahan bakunya kan ibu beli, bapak ibu beli kan, saya bilang. Jadi minimal persembahan itu, salah satu gunanya. Supaya bapak ibu tidak merugi. Dan bapak ibu mereka terheran-heran, terkait-kait, karena kenapa? Setiap kali selesai ibadah, saya kasih persembahan saya. Dan sama besarnya dengan persembahan mereka. Mereka bingung. Mereka bilang ke saya, Pak Tony kami nggak enakan loh terima persembahan Pak Tony dan Bu Tony. Saya bilang kenapa? Malu kami. Malunya di mana? Ya, masa Pak Pendeta udah pergi firman Tuhan masih juga kasih persembahan mereka. Saya bilang, Tuhan yang menggerakkan saya untuk juga bisa berbagi berkat. Tidak hanya berkat pemahaman pengajaran firman Tuhan, tapi termasuk juga berkat uang saya bilang. Dan saya katakan minta maaf kalau tidak sebesar yang Bapak Ibu bisa kasih, saya bilang. Tapi mereka katakan, Pak, persembahan Pak Tony lebih gede. Kami makin bertambah malu. Saya bilang nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu saya lakukan itu untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Untuk memberikan keteladanan. Kita hamba Tuhan. Harusnya juga jadi saluran berkat. Dalam bentuk apapun. Karena itu dibutuhkan model dan keteladanan itu oleh para jemaat. Ya Bapak Ibu, itu penting saya kira sih. Ya, supaya jangan sampai kita ya dinilai orang hanya hamba Tuhan yang mau menerima berkat. Kan gitu ya. Tapi harusnya juga jadi saluran berkat. Dan saya lihat Bapak Ibu ya, dengan saya lakukan itu, ya akhirnya mereka terdorong juga. Akhirnya mereka katakan begini, Pak Tony kami mau dukung ya pelayanan Pak Tony ya. Iya sok silakan, tapi jangan karena terpaksa loh ya saya bilang. Tidak boleh, tapi karena kerinduan yang dalam untuk mengasihi Tuhan. Iya Pak Tony, kami udah paham. Gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira itu saja di bagian ini yang saya kira saya perlu sampaikan hubungannya dengan topik kita ini. Tuhan Yesus memberkati.